Kita berdoa, saudara-saudara. Kami percaya bahwa di dalam Kristus kami sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru, yang hidup seturut dengan kehendak dan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami. Dan karena itu sempurnakanlah hidup kami selalu ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya saat ini pada waktu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terangi hati dan pikiran kami, agar kuat kuasa firman Tuhan menyempurnakan sisi-sisi kehidupan kami yang Tuhan terus bentuk, yang Tuhan terus proses, semakin hari menjadi semakin sempurna, semakin menyerupai Kristus. Tuhan, berfirmanlah karena kami rindu, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memperhatikan satu bagian Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-31, ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-55. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-31, ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-55. Akan saya bacakan buat kita sekalian. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak kesalahpahaman dalam menafsirkan bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, khususnya di ayat yang ke-49. Kalau kita membaca ayat yang ke-49, ada satu petikan kalimat yang berbunyi demikian. Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Saudara, ayat ini pertama kali saya sadari, saya ketahui saudara-saudara dari seseorang, saudara-saudara. Seseorang di masa lalu yang disebut mantan terindah. Jadi pada waktu itu saudara-saudara kondisinya adalah kami sedang berada di tempat yang terpisah di ladang praktik. Dan di ladang praktik itu saudara-saudara, mantan terindah ini saudara-saudara menuliskan satu kartu yang dikirim melalui pos. Dan kemudian tibalah kartu itu di tempat praktek saya dan saya membaca ayat ini.
Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Saudara, tetapi baru saya sadari, khususnya pada waktu saya kembali membaca ayat ini dan mempersiapkan khotbah pada hari ini, sebetulnya ayat itu tidak sedang berbicara tentang relasi berpacaran. Konteksnya bukan itu. Walaupun mungkin kalimatnya seolah-olah cocok dipakai untuk orang-orang yang menjalani LDR. Tuhan kiranya watch over you and me apabila kita berjauhan gitu ya. Tapi juga ada kesalahpahaman berikut saudara-saudara, karena ayat ini juga dipakai oleh beberapa gereja atau oleh beberapa pengkhotbah untuk memberikan berkat di akhir ibadah atau yang disebut dengan benedictus. Jadi saudara-saudara, beberapa hamba Tuhan atau beberapa gereja memakai petikan ayat ini khususnya di dalam ayat 49 untuk menjadi ucapan berkat, dikatakan kepada jemaat, Tuhan kiranya mengawasi engkau dan aku apabila kita berjauhan. Ya, sesudah ibadah selesai, resissional, jemaat pulang, kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan, Tuhan memberkati jemaat apabila sekarang mereka berjauhan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, konteksnya bukan demikian. Saudara, peristiwa yang kita baca di dalam bagian Alkitab pada hari ini dilatar belakangi oleh kisah penipuan yang dilakukan oleh Yakub terhadap Ishak ayahnya. Kita semua tentu tahu dan sangat familiar kisah ini, saudara-saudara. Dengan bantuan Ribka, sang ibu, saudara-saudara, Yakub karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan berkat yang diberikan oleh Ishak ayahnya kepada anak sulung yang mestinya diberikan kepada Esau. Saudara-saudara, kemudian Yakub menyamar, dia mengolah hewan ternak menjadi masakan, lalu kemudian dipakaikannya bulu-bulu dari binatang itu, dari kulit binatang, dan dia menyamar sebagai Esau. Dan dengan jalan itu dia mendapatkan berkat yang diberikan oleh Ishak kepada anak sulung, tetapi diterima oleh Yakub. Saudara mengetahui bahwa hak sulungan dan berkat untuk anak sulung itu sudah direbut oleh Yakub. Begitu sedihnya Esau, tetapi bukan hanya sedih, tetapi dia begitu marah. Dan Esau berniat untuk menghabisi Yakub, adiknya itu. Dia bersumpah bahwa adiknya itu harus mati, karena dua hal sudah direbut. Hak kesulungan dan berkat yang diberikan oleh ayah kepada anak sulung. Saudara, atas nasihat ibunya, Ribka, maka pergilah Yakub melarikan diri. Kita tahu kisahnya, dia pergi ke rumah Laban yang adalah paman, yang adalah adik dari Ribka untuk menyelamatkan diri. Saudara, di dalam pelariannya itulah saudara-saudara, Yakub bertemu saudara-saudara dengan Rahel yang adalah putri dari Laban. Kita tahu saudara-saudara, di dalam Alkitab dicatat Rahel itu sangat elok parasnya. Dia adalah perempuan yang sangat cantik. Lalu jatuh hatilah saudara-saudara Yakub kepada Rahel. Tetapi saudara-saudara, Laban, ayah dari Rahel, memberikan syarat. Kalau kau mau dengan anak saya, kamu harus bekerja selama 7 tahun. Saudara-saudara, ini bukan 7 hari, 7 tahun ya. Persis seperti firman Tuhan mengatakan memang cinta kuat seperti maut. 7 tahun itu rela dijalani oleh Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dan tibalah setelah bekerja selama 7 tahun, kemudian hari pernikahan terjadi. Esok pagi saudara-saudara, ketika Yakub membuka mata, dilihatnya perempuan yang ada di sisinya, yang baru dinikahinya itu ternyata berbeda. Dia bukan Rahel tetapi Lea, kakak dari Rahel itu. Ada satu kebiasaan saudara-saudara yang dipegang menjadi alasan kuat yang dikatakan Laban kepada Yakub, bahwa tidak boleh menikahkan adiknya lebih dulu. Kakaknya yang lebih dulu harus menikah. Karena itu Laban mengatakan, kalau kau mau mendapatkan Rahel cinta sejatimu itu, kamu harus bekerja untukku 7 tahun lagi. Jadi saudara-saudara bayangkan saudara-saudara, the power of love, ya, 14 tahun rela dijabani saudara-saudara untuk mendapatkan wanita idaman, yaitu Rahel. Saudara-saudara, kita melihat di sini satu pengalaman Yakub yang adalah penipu. Dia menipu ayahnya. Dia menyamar sebagai sang kakak untuk mendapatkan berkat atas anak sulung.
Tetapi kali ini saudara-saudara, Yakub juga punya pengalaman ditipu. Penipu yang ditipu. Mempermainkan orang, kali ini dipermainkan oleh orang. Saudara-saudara, kita membaca kisah itu kemudian berlanjut setelah menikahi Rahel. Alkitab mencatat Yakub masih bekerja untuk Laban selama 6 tahun lagi. Jadi 2 kali 7 tahun, 14 tahun ditambah 6 tahun, artinya Yakub bekerja 20 tahun kepada Laban. Saudara, pekerjaan Yakub adalah menggembalakan kawanan ternak milik Laban. Saudara, memang dasarnya Yakub. Kalau bukan demikian, dia bukan Yakub. Akalnya panjang, pikirannya licik, saudara-saudara. Maka di dalam kisah itu, di dalam 6 tahun bekerja menggembalakan ternak Laban, Laban kemudian bertanya, kalau kau bekerja, jadi 7 tahun pertama kau bekerja untuk anakku, untuk mendapatkan anakku. 7 tahun yang kedua, kau bekerja lagi untukku, untuk demi mendapatkan cinta sejatimu. Tetapi 6 tahun ini, apa kira-kira upah yang akan kuberikan kepadamu? Kata Laban kepada Yakub. Lalu Yakub menjawab begini, nanti saudara-saudara bisa baca ya narasi atau ceritanya. Yakub mengatakan begini, ada ternak-ternakmu yang ada padaku, maka begini, setiap ternak yang berwarna coreng-moreng, ya, setiap ternak yang berbintik-bintik, biarlah itu untuk aku. Ya. Biar itu dipisahkan dan itu menjadi milikku. Tetapi yang bersih bulunya, itu akan tetap menjadi milikmu. Jadi upah saya adalah, kau berikan saja kepadaku ternakmu, tetapi yang tandanya adalah kulitnya itu coreng-moreng. Saudara, akhirnya deal antara Laban dan Yakub. Ternak Laban yang warnanya coreng-moreng itu akan menjadi milik Yakub. Sedangkan yang bersih itu tetap menjadi milik Laban. Saudara, sekali lagi, Yakub si panjang akal ini kemudian memutar otaknya bagaimana caranya dia dapat mengelabui Laban mertuanya ini. Saudara, di dalam pasal 30 ayat 37, di situ dicatat bahwa Yakub menaruh dahan hijau dari pohon hawar yang dikupas sampai kelihatan berwarna putih, dan dia taruh dahan itu, saudara-saudara, di tempat minum hewan ternak, dan dikatakan biasanya hewan ternak itu suka kawin-mengawin di dekat situ. Maka ketika anak dari hewan itu lahir, saudara-saudara, dan mengenai tempat itu, maka terlihat bulunya itu kemudian coreng-moreng, padahal tidak. Jadi saudara-saudara, Yakub kembali melakukan penipuan, kali ini bukan kepada bapaknya, tetapi kepada mertuanya. Dengan kepentingan apa? Dengan kepentingan mendapatkan harta, yaitu hewan ternak. Jadi saudara-saudara, perlahan atau sedikit demi sedikit, kita tahu, bahkan dicatat di dalam Alkitab, Yakub itu punya strategi. Kalau ini kambing dombanya ini lemah, kambing dombanya itu jelek, dia tidak bawa ke tempat dekat tempat minum itu supaya tetap itu menjadi miliknya Laban. Tetapi kambing domba yang bagus-bagus, yang gemuk, yang sehat, yang kuat, dia sengaja bawa ke dekat tempat minum itu supaya bulunya menjadi coreng-moreng, dan dengan demikian dikatakan di dalam Alkitab, yang kuat menjadi milik Yakub, yang sehat menjadi milik Yakub. Tetapi yang sakit, yang lemah, yang kurus, yang hampir mati, itu miliknya Laban. Saudara, tanpa diketahui oleh Laban, Yakub memperkaya dirinya dengan hewan ternak milik mertuanya, tetapi dengan jalan yang curang, saudara-saudara. Saudara, apakah hanya Yakub melakukan kecurangan kepada Laban? Ternyata tidak. Jadi kalau saya kembali baca lagi narasi ini, saudara-saudara, saya sampai geleng-geleng kepala ya. Manusia nih, memang manusia ya. Jadi anak bisa bohongin bapaknya, apalagi dia bekerja sama dengan ibunya, kok bisa seperti itu? Sekarang mantu bisa membohongi mertuanya, tetapi nggak kalah saudara-saudara, mertua juga bisa berbuat gara-gara kepada mantunya. Kalau saudara baca di dalam pasal 31 ayat 7 khususnya, ayat 6 dan ayat 7, di situ dikatakan bahwa Yakub
sudah bekerja keras 6 tahun untuk Laban. Tetapi apa yang didapat oleh Yakub? Dikatakan Laban ternyata juga melakukan kecurangan sebab sudah 10 kali dia mengubah upah kerja Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya di dalam hubungan yang tidak baik itu, saling menipu, saling mengakali saudara-saudara, akhirnya Yakub memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Laban. Yakub kemudian ingin kembali ke rumah bapaknya, saudara-saudara. Tetapi di dalam perjalanan dikatakan Laban mengejarnya. Mengejarnya bukan apa? Bukan hanya karena dia sadar selama ini dia sudah dibohongi bahwa kawanan ternak yang diambil Yakub sesungguhnya itu adalah satu perbuatan yang manipulatif, saudara-saudara. Tetapi ada satu case lagi, ternyata terafim, ya, patung sembah-sembahan yang dimiliki oleh Laban itu hilang. Dan Laban menuduh, ini pasti mantu saya nih yang gak benar. Pasti ini dicuri oleh dia. Padahal kalau saudara baca di dalam Alkitab, ternyata terafim itu dibawa oleh Rahel, anaknya sendiri. Jadi bukan Yakub yang mencurinya. Tetapi memang karena peristiwa sudah menjadi korban, diakali oleh mantunya, akhirnya Laban punya pemikiran yang begitu negatif kepada Yakub. Pasti dia yang mencuri. Tuduhan dan prasangka dijatuhkan kepada Yakub. Saudara-saudara, kita belajar beberapa hal melalui perikop pada hari ini. Saudara, hari ini kita bicara tentang relasi. Relasi yang bukan hanya tentang pacaran ya saudara-saudara, tapi relasi interpersonal. Atau yang di dalam bahasa tema kita dipakai istilah partnership. Saudara, kalau kita melihat kenyataan bahwa relasi interpersonal antar manusia sudah dicederai oleh dosa dan karenanya selalu berpusat pada diri sendiri. Saudara, saya di dalam persiapan khotbah hari ini, saudara-saudara, kembali mengingat sebuah lagu yang beberapa waktu terakhir ini cukup terkenal, yang berjudulnya Di Dunia Tipu-Tipu. Saudara tahu pasti lagu itu ya. Lagu itu sempat viral, saudara-saudara, karena dinyanyikan oleh Yura Yunita. Dan kalimatnya bagus, saudara-saudara. Bahkan kalau saya nonton video klipnya, saudara-saudara, video klipnya sangat kreatif. Di mana kemudian produsernya itu, saudara-saudara, mencoba untuk merekam. Katanya itu live, artinya tidak ada settingan apa-apa. Saya nggak tahu kebenarannya ya. Jadi ada suami dan istri, lalu pegangan tangan. Duduk bersila, hadap-hadapan, lalu pegangan tangan. Ada kakak dan adik pegangan tangan juga. Ada sahabat dengan sahabatnya juga pegangan tangan. Sambil lagu itu diputar. Video klip lagu itu mau menggunakan kekuatan kata-kata dari lagu itu untuk dibayangkan, untuk diimajinasikan, saudara-saudara. Dan kata-kata atau liriknya berbunyi begini. Di dunia tipu-tipu, kamu menjadi tempat aku bertumpu. Baik, jahat, abu-abu, tetapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Saudara, liriknya sangat positif. Di dalam bait yang kedua dikatakan begini, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak una inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kau yang mengerti gelombang kepala ini. Dan seterusnya. Saudara, kalau kita melihat apa yang dinyanyikan oleh Yura Yunita ini memang begitu positif menggambarkan relasi antar manusia. Tetapi saudara-saudara, harus jujur diakui. Bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, ada satu hal yang menciderai relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setidaknya pertama kali itu terjadi di dalam Taman Eden sendiri. Ketika Allah bertanya kepada Adam, mengapa engkau memakan buah dari pohon pengetahuan yang sudah aku larang bahkan untuk kau sentuh?
Lalu Adam berkata tentang Hawa istrinya, dia katakan, perempuan ini yang kau berikan kepadaku ini, dialah yang menyuruh aku untuk memakannya. Saudara, di dalam relasi yang begitu harmonis, yang awalnya bahkan Allah mendesain membawa perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan buat Adam, kemudian menjadi rusak, menjadi saling menyalahkan, menjadi saling memojokkan, mencari keamanan dan mencari pembenaran untuk diri sendiri. Bahkan itu terjadi di Taman Eden. Dan setelah itu kita tahu pembunuhan yang pertama kali juga terjadi di dalam relasi keluarga, bukan? Kakak membunuh adiknya, Kain membunuh Habel. Dan seterusnya, ketika terus manusia berada di dalam realitas dosa, maka dosa itu, saudara-saudara, saya memakai istilah menciderai relasi antara manusia yang satu dengan yang lain. Sehingga saudara-saudara, kita melihat orang-orang di dalam kisah ini maupun di dalam latar belakang bagian yang tidak kita baca pada hari ini, kita melihat justru di dalam relasi itu syarat dengan berbagai macam kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat mengapa Yakub rela menipu bapaknya sendiri. Yang lebih mengherankan adalah mengapa Ribka, ibunya, malah justru merekomendasikan dan menyuruh anaknya yang kedua, Yakub ini, setelah mendengar bahwa Ishak berkata kepada Esau, kau carilah hewan, masaklah untukku, sebab aku akan memberikan berkat untukmu sebagai anak sulung. Ketika Ribka mendengar itu, dia langsung berkata-kata kepada Yakub, segera masak buat bapakmu, menyamar seperti kakakmu, supaya berkat itu diberikan kepadamu. Ada satu, kalau kita mengatakan ini satu sikap pilih kasih antara anak pertama dan anak kedua yang dimiliki oleh si ibu. Tapi ibu juga bersekongkol dengan anaknya dan anak juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibunya yang tentu tidak benar untuk menipu sang ayah. Saudara, runyam sekali. Dan ketika Yakub pergi ke rumah Laban, maka Yakub, sekali lagi saya katakan, si penipu itu mendapatkan balasannya. Dia ditipu, dia dikerjai oleh Laban. Dia mencintai Rahel, mau menikahi Rahel, yang didapat adalah Lea. Setelah 7 tahun bekerja, baru mendapatkan Rahel. Jadi total 14 tahun. Dia bekerja 6 tahun lagi, tetapi apa yang dikatakan? 10 kali Laban mempermainkan upah yang diberikan kepadanya. Dan di sisi yang lain kita melihat bukan hanya Laban melakukan itu kepada Yakub, Yakub juga memakai otaknya untuk apa? Bagaimana caranya supaya hewan ternak milik Laban itu bisa kumiliki dalam jumlah yang lebih banyak. Dan dengan demikian dia memperkaya dirinya dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara-saudara, satu petikan yang mengatakan tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Saudara, kalimat itu mau mengatakan memang tidak ada kawan yang abadi. Hari ini kawan, besok jadi musuh. Dan tidak ada lawan yang abadi. Sekarang lawan, tiba-tiba karena punya kepentingan yang sama, kemudian akhirnya bersinergi, saudara-saudara. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kalimat itu mau mengatakan manusia itu syarat dengan kepentingan. Bahkan ketika dia berelasi dengan orang lain, itu seringkali relasinya dibangun berdasarkan atau didorong oleh kepentingan atau pementingan diri sendiri. Saudara, ada orang kongsi kerjasama bisnis, saling kumpulkan duit, kongsi. Berapa banyak kita dapati kisah-kisah kongsi, akhirnya bubar di tengah jalan. Bubar. Awalnya itu saudara-saudara begitu harmonis, awalnya itu begitu kompak, awalnya itu penuh dengan impian-impian bersama, tapi impian bersama seringkali menjadi luntur karena ada satu atau dua pihak yang punya kepentingan-kepentingan pribadi. Ada begitu banyak saudara-saudara perkawinan yang harus kandas di tengah jalan. Karena entah suami atau entah istri punya kepentingan-kepentingan pribadi.
Dia tidak pikirkan orang lain, dia tidak pikirkan pasangannya, yang penting saya mau selingkuh. Pementingan diri sendiri tanpa memperhitungkan apa yang orang lain rasakan. Demikian juga ada begitu banyak relasi-relasi pacaran yang kemudian dijalani saudara-saudara di dalam kondisi di mana ada satu pihak di antara dua orang itu, saudara-saudara, yang punya kepentingan tertentu. Entah apa itu. Mungkin ingin mengeksploitasi pasangannya, mungkin ingin mendapatkan harta karena dia anak orang kaya, dan begitu banyak motif-motif yang lain. Ada begitu banyak juga pertemanan-pertemanan yang akhirnya rusak. Dan semua itu kalau kita lihat, saudara-saudara, kalau kita baca dari perspektif narasi yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, karena adanya intensi yang syarat dengan pementingan diri sendiri. Nggak pikirin orang lain, nggak peduli orang lain, yang penting keinginanku, kepentinganku dapat aku peroleh. Saudara-saudara, itulah kenyataan yang kita alami di dalam hubungan interpersonal yang sudah diciderai oleh dosa. Tetapi kita juga belajar hal yang kedua, saudara-saudara, yaitu untuk mereorientasikan relasi interpersonal yang kita bangun, supaya tidak lagi berpusat kepada pihak-pihak yang ada di dalamnya, tetapi berpusat kepada Allah. Jadi mereorientasi, dipusatkan kembali, diorientasikan kembali supaya pusatnya bukan kepada orang-orang yang ada di dalam relasi itu, tetapi pusatnya kepada Allah. Saudara-saudara, bagian yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, mungkin terkesan kita maknai dengan nada yang cukup negatif. Karena di situ dikatakan setelah Laban mengejar Yakub, dan kemudian akhirnya mendapatinya, lalu Laban berkata begini, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-48 atau 46. Di situ dikatakan, selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yagar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jadi disitulah dibangun timbunan batu dan sebuah tugu yang disebut Mispa. Di dalam bahasa Ibrani itu dimaknai sebagai watchtower, atau watchtower itu menara pengawas, ya. Jadi tugu itu mau menandakan atau mau menggambarkan seolah-olah itulah kehadiran Allah yang mengawasi, supaya Allah yang matanya terbuka, penjaga Israel yang matanya tidak pernah terlelap itu melihat kamu dan aku apabila kita berjauhan. Artinya, kalau kita berjauhan, saya nggak lihat apa yang kamu perbuat, kata Laban. Waktu kita berjauhan, kamu juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi ketika kita berjauhan, biarlah Allah yang akan menjadi saksi. Allah yang akan melihat apa yang kau perbuat dan yang aku perbuat. Saudara-saudara, ini mungkin mirip di dalam bahasa ujaran zaman sekarang, ya, yang orang-orang sering bilang gini, janji ya, sumpah ya, demi Allah ya, gitu. Orang-orang suka begitu, ya. Saudara, mungkin kalimat itu terkesan negatif. Apaan sih? Sumpah-sumpah pakai bawa-bawa nama Tuhan, gitu kan? Ya. Tapi saudara-saudara, yang kita baca sebetulnya senada dengan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini. Laban mengatakan, biarlah, dikatakan timbunan batu ini akan menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Tuhan kiranya berjaga-jaga. Tuhan kiranya watch over, mengawasi kamu dan saya apabila kita berjauhan. Saudara, apa yang dituntut Laban dari Yakub di dalam janji itu sebetulnya ada dua kalau kita baca. Yang pertama adalah
Laban dan Yakub sama-sama berjanji tidak akan melanggar batas untuk saling menjahati. Jadi mereka bangun seperti timbunan batu dan Laban ada di sisi sini, Yakub ada di sisi yang kiri, dan mereka berjanji Laban tidak akan meloncati timbunan batu itu, Yakub juga tidak akan melanggar timbunan batu itu untuk melakukan yang jahat. Artinya satu perjanjian bahwa tidak ada lagi kejahatan di antara mereka. Tidak ada lagi kebohongan di antara mereka, tidak ada lagi hal yang saling merugikan di antara mereka. Janji ya, deal ya. Biar Tuhan yang menjadi saksinya. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang diminta oleh Laban dari Yakub adalah supaya Yakub tidak akan berbuat aib kepada istri-istrinya yang adalah anak-anak Laban dengan mengambil istri baru. Ya, kalau kita baca di dalam bagian itu, di dalam ayat yang ke-50, dikatakan, jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang akan menjadi saksi antara aku dan engkau. Saudara-saudara, kembali kita melihat di sini, saudara-saudara, walaupun ini terkesan mirip seperti ujaran, sumpah ya, demi Tuhan ya, gitu, yang kita selalu merasa negatif sekali ungkapan seperti itu. Tapi sebetulnya di dalam perenungan saya, saudara-saudara, saya mendapati begini. Pada akhirnya, saudara-saudara, Laban mencoba untuk membawa relasinya dengan Yakub yang tadinya itu berpusat kepada dirinya dan Yakub juga berpusat kepada dirinya. Sekarang mereka mencoba untuk menjadikan Allah, bukan lagi menjadikan diri masing-masing yang syarat dengan berbagai kepentingan sebagai pusatnya. Tetapi kali ini Allah dipersilahkan berada di tengah. Allah adalah pusat dari relasi itu. Artinya saudara-saudara, masing-masing mencoba menyerahkan dirinya dan mempersilahkan Allah menjadi pusat. Bukan hanya soal pengawas, tapi Allah menjadi pusat dari relasi yang mereka bangun. Sehingga saudara-saudara ada rasa takut karena Allah melihat, karena Allah mengawasi, karena Allah menjadi pusatnya. Saudara-saudara, menurut saya hal ini juga menjadi pelajaran yang berharga buat kita di dalam membangun relasi antar pribadi, baik itu pertemanan, baik itu pacaran, maupun di dalam relasi bekerja sama, di dalam bekerja. Jujur, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kadang-kadang kita masih suka membawa kecenderungan-kecenderungan di dalam relasi antar personal kita yang syarat dengan pementingan diri sendiri. Apa itu bentuknya? Tentu saudara paham masing-masing di dalam kasus kita. Kita seringkali di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam bekerja sama, kita punya kecenderungan-kecenderungan yang pusatnya itu hanya memikirkan diriku dan tidak memikirkan dirinya. Tetapi belajar dari bagian firman Tuhan pada hari ini di bawah tema God in Partnership. Allah berada bukan hanya di dalam relasi yang kita bangun, tetapi dia harus menjadi pusatnya, bukan diri kita. Dia yang akan mengawasi, dia yang akan melihat, tetapi juga dia yang akan menuntun bagaimana relasi kita berjalan. Tentu di dalamnya ada rasa hormat dan rasa takut karena kita tahu bahwa Allah melihat apa yang aku lakukan dan yang orang lain lakukan. Jadi ketika kita punya kecenderungan untuk berpikir tentang pementingan diri sendiri, kita tahu, oh ada Allah yang mengetahui apa yang bahkan ada di dalam hati dan pikiranku tentang dia. Saudara, biarlah kiranya ini menjadi berkat buat kita, khususnya para mahasiswa mungkin yang di dalam menjalin relasi juga di dalam relasi berpacaran. Ketika menjadikan Allah menjadi pusatnya, maka di situ ada rasa hormat, rasa takut bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada pasangan kita, kepada pacar kita. Tidak akan kita melakukan hal yang tidak patut, karena kita tahu Allah ada di tengah. Sebaliknya kalau kita berani melakukan yang tidak patut, itu berarti pusatnya memang tetap berada pada diri kita sendiri. Biar kiranya firman Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini.
Bersyukur untuk tiap pengajaran yang mungkin terkesan sederhana di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam relasi kami dengan orang lain. Tetapi kami belajar untuk menaruh dan menempatkan Tuhan menjadi pusatnya, dan tidak menjadikan diri kami menjadi pusat yang penuh dengan pementingan diri dan tidak peduli kepada orang lain. Tolong Tuhan di dalam relasi kami di sini, di dalam komunitas, supaya Tuhan yang terus menyempurnakan dan mengajar kami bagaimana kami harus membangun relasi yang baik dan benar, relasi persahabatan dan pertemanan, relasi berpacaran, relasi teman sekerja, supaya kami betul-betul menjadikan Engkau menjadi pusat di dalam hubungan relasi yang kami bangun. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.